Politisi senior Amin Rais menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Prabowo segera menyingkirkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dari pemerintahannya. Politisi senior Amin Rais menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui akun YouTube-nya dilansir pada Sabtu 25 Oktober yang meminta agar Prabowo segera menyingkirkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dari pemerintahannya. Amin Rais menilai Luhut merupakan tokoh yang bisa membahayakan pemerintahan Prabowo. Ia juga menyinggung kedekatan Luhut dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amin Rais kemudian mengungkit ketika Prabowo pernah direndahkan oleh Luhut. Politikus senior Amin Rais menyampaikan pesan untuk Presiden Prabowo Subianto lewat kanal YouTube-nya pada Sabtu, 25 Oktober. Ia meminta Prabowo segera mencopot Luhut Binsar Panjaitan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut Amin, keberadaan Luhut bisa membahayakan pemerintahan Prabowo. Ia juga menyoroti kedekatan Luhut dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Amin mengingatkan kembali masa Pilpres 2014, ketika Luhut sempat merendahkan Prabowo dan meragukan kemampuannya menjadi presiden karena pernah dipecat dari TNI. Ia mengaku heran mengapa kini Prabowo justru memberi jabatan penting kepada Luhut. Selain itu, Amin juga menyinggung pernyataan Luhut soal proyek kereta cepat Wus yang sempat disebutnya bermasalah dalam hal investasi dan pembangunan. Ia mempertanyakan mengapa Luhut dan Jokowi tetap melanjutkan proyek itu jika memang tahu ada masalah sejak awal. Karena itu, Amin mendesak Prabowo untuk menyingkirkan Luhut dari jajaran pemerintahannya. Luhut resmi tergeser. Waduh ya. Prabowo 7 Julhas pimpin Komite Emisi Nasional. Apakah ini tanda-tanda reshuffle akan segera dimulai ya? Coba nih, menurut kalian sebagai pandangan politik ya kan, menurut kalian gimana nih? Apakah Pak Luhut ini bener-bener nanti akan di reshuffle atau cuman digeser pindah posisi aja? Tinggalkan di kolom komentar ya. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal. Masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Betul. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Oke, ya kita tinggal ini aja ya, lihat
kepemimpinan Pak Prabowo itu ya bro. Apa yang tadi disampaikan, coba nanti kita buktikan itu perkataannya benar atau enggak ya bro. Kalau maling-maling itu mau diberantas, yang penting itu rakyatnya itu senang gitu kan, maksudnya puas, nggak apa-apa dibenci oleh para maling, para koruptor, tapi banyak disukai oleh rakyat. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya kita nih lihat, tinggal kita buktikan saja sama perkataan beliau ini ya, Pak Presiden ya. Kita tunggu apakah benar-benar diberantas ini. Apakah takut? Seharusnya sih nggak usah takut ya, karena Pak Presiden juga uangnya banyak kan, backingan banyak, uang banyak ya kan, harusnya nggak boleh takut lah. Terus kalau udah di jalan yang benar pasti dapat dukungan yang lebih besar dari rakyat Indonesia, begitu bro. Nah ini kelanjutannya dengan yang lagi rame baru-baru ini, yaitu Amin minta Luhut itu dipecat. Nggak tahu permasalahannya apa, tapi katanya dulu pernah menghina Pak Presiden Prabowo ya di tahun 2014, tapi nggak tahu juga ya. Ya mungkin Pak Amin Rais sudah mengenal dunia politik lebih lama, jadi tahu sifat-sifat orang di dalam menteri, di dalam DPR, begitu ya, sifat-sifat orang-orang tertentu sudah tahu mungkin ya. Nah, Amin Rais itu tidak mau Pak Luhut itu masih menjabat di pemerintahan Prabowo, katanya tadi ada disampaikan ya oleh siapa tadi itu, katanya itu dapat membahayakan di pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Kalau yang suka suhut disuhut, kalau yang Luhut itu ya, kalau yang suka sama Pak Luhut boleh komen, yang pembenci atau yang hater boleh komen juga. Kalau aku sih netral, karena aku nggak tahu ya, karena aku juga orang biasa, takut begitu ya bro, sama para pejabat, para pemimpin negara ya bro. Kita nurut aja lah, kayak, tapi ya jangan terlalu nurut ya, kita kan bisa mengkritik. Saya ini juga mengkritik, walaupun rada takut sih bro, mengkritiknya ini rada takut. Nggak tahu lah, intinya kan saya lagi mulai mendalami di bidang politik, saya mulai tertarik, tapi saya nggak tertarik untuk menjadi anggota, karena juga saya nggak punya duit. Ya kita tinggal lihat aja lah ya Pak Prabowo nantinya ya. Nah ini kata Pak Luhut juga menyampaikan ya, yang dulu viral, kalau mau bersih-bersih itu di surga. Ya kan, jadi nggak terima lah ya dikatain begitu kan ya, kalau mau bersih-bersih di surga katanya bro. Kita lanjut lagi ya bro. Inilah 7 menteri yang dicopot Prabowo. 1. Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. 2. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 3. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. 4. Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran. 5. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 6. Satrio Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 7. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 10 menteri dan pejabat publik mendapat rapor merah dari survei Selyos dan responden menilai mereka harus diganti. Di antaranya adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kemudian ada juga Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Yang kelima adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kemudian ada juga Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Ketujuh ada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian juga ada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Posisi ke-9 ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ada Yandri Susanto dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. Anto M. Putranto. Ya, ini juga lagi ramai juga ini ya. Pak Presiden mereshuffle kabinet titipan Jokowi agar rakyat makmur. Ya nggak tahu aku loh ya. Dia yang bikin konten siapa ini? Nggak tahu lah ya. Mereshuffle mungkin memperbaiki ya bro, bukan dia pejabatnya jelek banget ya, tapi memperbaiki lagi, mengganti dengan yang orang yang lebih baik. Contoh aja yang Sri Mulyani diganti sama Pak Purbaya, itu kan jauh lebih baik, begitu ya bro. Banyak rakyat yang mendukung Purbaya, begitu bro. Nah ini kandidat-kandidat para menteri yang mau diganti ya bro, mau yang di reshuffle. Tadi juga ada 10 menteri dengan kinerja yang buruk juga akan diganti katanya ya bro. Salah satunya Bahlil, begitu ya bro. Oke, Bahlil mau diganti karena kinerjanya buruk. Ini surveinya dari netizen kah, atau dari kementerian kah, atau dari yang lain, nggak tahu. Banyak kan meme-meme tentang Bahlil itu lagi rame juga kan. Lucu bro. Ya, mungkin itu dulu ya bro, reaction ya, politik kali ini. Ya kita lihat aja nanti ketegasan presiden yang mau memberantas koruptor, para maling-maling negara gitu ya bro. Kita tunggu aja bro beritanya bro.